Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin amma ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Sudah tak terasa kita masuk ke pertemuan ke-9 ya. Alhamdulillah sudah hampir separuh kitab juga kita bahas ya. Insyaallah kita akan tuntaskan sesuai dengan tangkat yang ada di poster selama kurang lebih 12 pertemuan. Insyaallah kita akan dapat waktu nanti, semoga cukup ya 12 kali pertemuan, karena pembahasan-pembahasan yang bagian terakhir itu ada yang bisa kita cepat, kita bisa percepat ya, seperti bahasan kamu nulis sakinah ya, tanwin kemarin itu kan cukup 1 hari pertemuan sudah kita selesaikan. Dan ada juga masalah hukum idgham dan hal-halnya mungkin itu sudah kita maklum, cuman nanti beberapa hal yang diperinci terkait pembahasan hukum idgham atau hukum tajwid lintas qiraat yang menjadikan pembeda kata mufid dengan kata tajwid yang lain. Gitu ya, insyaallah kita akan lihat kondisi. Dan sekarang kita akan masuk ke bab al-hamzat ya, tentang hukum seputar hamzah. Oke, ini mungkin nanti ada pembahasan yang sempat pernah kita singgung di bagian al-huruful far'iyah, yaitu tepatnya ketika kita menyinggung masalah al-hamzatul musahhalah, tentang hamzah yang ditaskil. Nah, kita di sini perinciannya ada taskil, ada ibdal, bagaimana mereka prakteknya dan para kata-kata apa saja yang mereka bisa dipraktikkan dua hukum tersebut. Nah, di sini perinciannya tentang hukum hamzah. Baik, kita akan bacakan ke dalam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam al-Bukhari Syihabuddin Ahmad bin Ahmad Al-Taybi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-hamzat wa hamzatun tathbutu fil halaini hamzatu qat'in nahwu abyadaini wa hamzatun tathbutu fil bad'i faqat hamzatu waslin nahwu qawlika namaq tuksaru fil bad'i minal asma'i wahya minal tuftahu kal anba'i wa kusirat fil fi'li illa an yudham thalithuhu dhamman lusuman fatudham wa hamzu waslin in alayhi dakhala hamzatul istifhami abadil sahila in kana hamza'al wa illa tahdifa ka'atta khattum aftara wa astafa wa akhirul hamzaini in yaskun wajab ibdaluhu maddan ka'ati man talab kadza wa utina wa ita ya'duda wa tumina tuni tihalal ibtida atau halal ibtida huruful mad wa ahruful mad thalathun al-alifu atau bacanya dengan iltiqa sakin itu ahruful mad thalathun alifu atau disukunkan wa ahruful mad thalathun alif sukunuha min ba'di fathin qad urif wal wawu wal ya sakinaini wal ya kasran talat wal wawu dhamman wal ya wal hamzu was sukunu lil maddi sabab in wujida min ba'dihi wa qul wajab in waqa'al hamzu bihi muttasilah bi kalimatin wajaza haythun fasala wa in ata qabla sukunin lazimu fi kalimatin fal maddu fihi qad hukim wa sawwi baina mudghamin mutaqqali wa mudharin muwaffaqin 'alal jali. Oke, kalau untuk mat hari ini kita sampai setengah pembahasan ya. Baik, al-hamzat. Biasa saya terjemahkan dulu. Bab tentang hukum seputar hamzah. Wa hamzatun
tathbutu fil halaini hamzatu qat'in nahwu abyadhain. Hamzah di dalam bahasa Arab terbagi dua. Ada hamzah qat'a, ada hamzah wasl. Masing-masing hamzah ini mempunyai kaidah tersendiri. Hamzah qat'a mudahnya adalah hamzah yang memiliki fisik hamzah. Ya, yang pernah kita bahas. Kita pernah bahas sejarahnya, asalnya hamzah itu tidak punya fisik. Lalu dibuat ijtihad oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, diambillah hamzah itu dari rasul ain. Jadi kepala huruf ain. Jadi dia berfisik dari kepalanya ain. Jadilah huruf hamzah. Gitu ya. Hamzah qat'a mudahnya seperti itu. Kalau hamzah wasal tidak ada fisik hamzah. Ya, jadi dia sudah bersatu dengan alif. Ya, tidak penuh dengan fisik hamzah. Dan mungkin di sebagian mushaf kontemporer itu diberikan tanda mohon maaf seperti tanda cebong. Ya, maaf ya. Tanda cebong ya, tanda kutip. Jadi seperti apa namanya bulatan yang agak lonjong, nah itu namanya hamzah wasal. Adapun hamzah qat'a maka seperti hamzah yang kita ketahui fisiknya sekarang, gitu ya. Itu mudahnya. Nanti bagaimana kita mengetahui kapan dalam bahasa Arab itu digunakan hamzah qat'a, kapan digunakan dalam hamzah wasal. Nah, ini memang kaitannya nanti dengan lagi-lagi ada kaitan dengan ilmu sorof ya, ilmu sorof. Tetapi nanti dalam pembahasan tajwid itu akan berhubungan terkait harokat. Bagaimana kita mengucapkan harokat hamzah qat'a dan bagaimana kita mengucapkan harokat hamzah wasal. Ada saatnya mereka bisa di fathah, ada saatnya mereka bisa di kasrah, ada saatnya mereka bisa di dhammah. Nah, itu tidak sembarangan. Kaidah itu baru dibaca di ilmu tajwid, dibahas ilmu tajwid. Gitu ya. Baik. Hamzah tadi kata beliau di bait yang pertama di bab al-hamzah, wa hamzatun tathbutu fil halaini hamzatun qat'in nahwu abyadhain. Hamzah qat'a itu dia tathbut, tetap. Artinya dia tetap ada baik dalam keadaan wasal atau dalam keadaan waqaf. Al-halaini maksudnya dua keadaan, baik keadaan wasal atau keadaan waqaf. Hamzah qat'a itu tetap ada. Artinya dia tetap dibaca. Contohnya abyadhain adalah pas misalnya abyadhain. Ya, ini contoh yang bukan dari Al-Qur'an ya. Abyad ya, dalam Al-Qur'an itu adanya yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya, kata bayub itu kan abyad itu artinya adalah putih ya. Yang saya ingat sih tidak ada kata abyad dalam Al-Qur'an. Ada tabyad langsung bentuk fi'il. Ala kulli hal untuk contoh tidak mengapa. Contohnya ada abyadhain. Itu abyadhain baik kita wasal, baik atau nanti kita waqaf, maka itu tetap ada hamzah qat'a. Nah, itu kaidah pertama. Jadi hamzah qat'a kaidahnya ketika wasal ataupun waqaf, maka dia tetap dibaca. Gitu ya. Memang nanti ada hamzah yang tidak dibaca, ada. Itu nanti hamzah wasal. Nah, hamzah wasal nanti pada beberapa kesempatan dia tidak dibaca. Bisa dihadzaf, bisa ditashil dan sebagainya. Jadi bedal termasuk. Oke, berikutnya. Wa hamzatun tathbutu fil bad'i faqat hamzat waslin nahwu qaulika annana. Nah, ada hamzah yang kedua. Sekarang kita masuk hamzah wasl. Ini biasanya di bab hamzah yang paling dirincikan pembahasan adalah hamzah wasl. Karena hamzah wasl ini adalah karakteristik yang unik di dalam bahasa Arab dan ilmu tajwid, sehingga dia lebih banyak dibahas daripada hamzah qat'a. Karena hamzah wasl itu dia sebenarnya kaidahnya itu rinci, cuman memang letak-letaknya itu tidak banyak. Sementara kalau hamzah qat'a itu banyak, jadi tidak perlu disebutkan lagi kaidah-kaidah rincinya. Begitu ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Baik. Hamzah yang hamzah wasal itu dia tetap terbaca ketika mulai bacaan. Ya, tasbutu fil badai. Ketika dimulai bacaan, ketika dalam keadaan mulai bacaan, maka dia tetap terbaca, dia terbaca dengan tegas ya, artinya tidak ada hukum memalingkan dari bacaan yang tegas atau bacaan yang jelas padanya. Contohnya ada lafaz an-nanaw. Ini juga lafaz yang bukan dari Al-Qur'an ya. Ada contoh dalam kalimat bahasa Arab.
Ya, atau misalnya kita bicara dalam Al-Quran asyams, al-qamar. Ya. Ala kulli hal itu asalnya kan dia alif lam. Ya, alif lam ta'rif, ingat ya. Jadi alif dan lam itu saling bervoluntir, ya, saling bervoluntir, saling bertukar bantuan. Ketika alif tidak bisa berdiri sendiri, maka lam yang menemani. Kenapa lam yang menemani? Karena alif telah menemani huruf lam menjadi huruf lam alif. Jadi lam ini tidak bisa diucapkan la doang, tapi la dengan la plus alif, la dengan alif. Jadi la, lam, alif. Gitu ya. Jadi itu adalah volunteer, mereka adalah volunteer sehingga saling menemani. Nah, tadi kita sampaikan kembali terkait hamzah wasal. Hamzah wasal ketika dia dimulai dalam bacaan, tadi terbaca an-nama, bunyi a di situ adalah bunyi hamzah wasal yang ada pada lam alif lam ta'rif. Itu maksudnya. Oke, itu kaidah yang kedua. Kaidah pertama dalam hamzah wasal, ya. Kaidah berikutnya tubsaru fil bada'i minal asma'i wahya min al. Itu misalnya wahya min al, misalnya. Wahya min al tuftahu kal amba. Nah, di sini tadi kan yang pertama dibilang hamzah wasal itu dia tasbut, dia tegas, dia tetap terbaca. Tetapi harokatnya apa? Tadi kita harokatnya langsung berpikir baca dengan fathah. Apakah selamanya fathah? Ya tidak. Asalnya memang fathah. Tapi pada beberapa kondisi dia tidak bisa dengan fathah. Yaitu salah satu kondisinya ketika dia pada isem. Ya, pada isem. Ya, pada isem maka dia harus dibaca dengan kasroh selalu. Contohnya lafaz ismu saja. Al-ismu, ya. Itu dia hamzah wasal. Makanya kenapa di surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Ayat 11. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kenapa dibaca bi'salismu? Ada orang yang mengatakan itu nato. Ada orang mengatakan iltiqa usakinain. Jawabannya tidak tepat. Yang tepat itu adalah karena itu hamzah wasal. Ya, jadi hamzah wasal itu bukan bi'sal ismu. Kalau bi'sal ismu, hamzah jadi hamzah potong. Kita diinginkan adalah hamzah wasal. Bi'sal ismu. Jadi baca al-ismu itu yang lebih sahih bukan al-ismu, al-ismu. Gitu ya, itu dalam bahasa Arab. Oke. Berikutnya tadi ism itu berarti harus dikasrah tuksaru fil badi min asma'i. Kalau di dalam pembahasan ism, maka asalnya hamzah wasal itu dibaca dengan kasrah. Ism, ibn, ibnah, imro'ah, ya, ibnain, ya, seperti di kata Imam Ibnu Jazari, ibnun ma'abnatin, ibnun ma'abnatin, wamro'atin wasnaini wasmin ma'asnataini atau kamakol. Ya, baik yang terakhir di bagian bab hamzah wasl. Ada 7 al asmaus sab'ah. 7 nama yang 7 yang ada ibnah, ism, imro'ah, imro'un, ibnain, ibnatain. Ya, itu di mana itu ism yang diawal dengan hamzah wasl. Ada nggak ism yang nggak dengan hamzah wasl? Ada lagi dengan hamzah qat'ah. Nah, tapi ketika misalnya terjadi pada bahasa ism yang hamzah wasl, maka dia harus ketika dalam kondisi dia berada di awal kalimat harus dibaca dengan kasrah. Kecuali kalau wahya min al tuftahu kal amba. Kalau dia di awal dengan alif lam, baru dia dibaca dengan fathah al-amba. Al-amba. Di sini baru dia dengan fathah. Ya, kalau misalnya dia dengan fathah. Kalau dia dibaca dengan fathah ketika diawali dengan alif lam. Al-amba. Al-amba. Wahya min al tuftahu kal amba. Oke. Berikutnya wa kusirat fil fi'li illa an yudham talifuhu dhamman luzuman fatudham. Oke. Tadkhulu tasdaq wa hamzatul wasl ala Oke.
Tadi yang al-ambai wahya min al tuftahu kal-ambai maksudnya adalah ketika hamzah wasal masuk kepada alif lam ta'rif. Ya, pada alif lam ta'rif maka dia di situ kondisi selalu fathah. Gitu ya. Alif lamnya hamzahnya selalu fathah. Kayak tadi misalnya an-namau atau al-amba itu sebenarnya hamzah bukan pada ambanya. Kalau amba hamzah pada amba setelah alif lam itu hamzah qat'ah. Yang dibahas itu adalah hamzah yang ada pada alif lam ta'rif. Gitu ya, saya sedikit koreksi dan saya jadi intinya tadi wahya min al tuftahu kal ambai itu maksudnya adalah ketika hamzah wasal bersatu dengan lam ta'rif dalam satu kalimat maka dia dibaca dengan fathah. Baik, berikutnya wa fusyirat fil fi'li ila an yudham kali itu wa taman dusulan fathum dan begitu pula di kasrah hamzah wasal. Nah, ini pembahasannya hamzah wasal terus ke bawah ya. Jadi hamzah qat'ah tadi hanya satu bait. Wa hamzatun tathbutu fil halaini hamzah qat'in nahu abyadhaini itu hanya hamzah qat'ah. Bawahnya itu udah hamzah wasal semua. Kalau berikutnya kaidah berikutnya adalah hamzah wasal dikasrahkan jika dia berada pada fi'il ya, pada fi'il yang apa? Pada fi'il yang tidak yang huruf ketiganya dalam istilah bahasa Arab adalah ain fiilnya itu bukan dhammah. Ya, bukan dhammah. Jadi kalau misalnya fiilnya fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Ya. Ain fiilnya kata tengahnya itu adalah ta. Fataha yaftahu. Maka di sini kalau misalnya kita ingin jadikan fiil amr, ya salah satunya kan nanti hamzah itu bisa masuk kepada fiil ketika dia menjadi fiil amr. Ya, maka gimana? Fataha yaftahu iftah. Nah, iftah, kenapa hamzahnya yang hamzah wasal dibaca dengan kasrah bukan aftah, bukan uftah? Karena ain fiilnya atau huruf tengah pada fiil tersebut yaitu ta itu berharokat fathah. Maka dia harus dibaca dengan kasrah iftah. Contoh tadi itu tadi fathah ya, itu contoh pertama. Contoh kedua, misalnya dia kata ketiganya adalah kasrah ya, contoh ketiganya adalah kasrah. Contohnya sabara yasbiru. Sabara yasbiru. Apa fi'il amrnya? Yasbir. Ya, kenapa dibaca yasbir? Hamzah wasal dibaca bukan asbir, bukan usbir, karena ain fiilnya atau kata tengah pada fiil tersebut itu adalah kasroh. Jadi fathah dan kasroh, maka hamzah wasal mesti dibaca dengan kasroh. Nah, tapi kalau illa an yudham talifuhu dhamman luzuman fatudham, kecuali kalau misalnya kata ketiganya itu adalah dhammah yang lazim. Ya, jadi dhammah. Ya. Jadi kalau dia dhammah kata kerja ketiganya, kata kerjanya itu pada katanya itu kata ketiga pada kata kerja tersebut adalah dhammah, maka hamzah wasalnya mesti di dhammah pula. Contohnya apa? Kataba yaktubu uktub. Nah, ya, nanti kita akan bahas ada perinciannya di PPT insyaallah. Ya, jadi ini bayangan dasarnya biar nanti kebayangan. Ya, jadi intinya dalam fi'il itu nanti ada perincian. Tidak setiap hamzah wasal dibaca kasrah, tidak setiap hamzah wasal dibaca fathah atau dhammah. Dalam fi'il untuk hamzah wasal bisa dibaca fathah, bisa dibaca dhammah, bisa dibaca kasrah, tergantung kaidahnya. Nah, gitu ya. Berikutnya, hamzu wasfi'in alaihi dakhala hamzatul istifham abdil sahih. Nah, ini baru pembahasan yang kemarin kita sempat singgung di al-hamzatul musahalah, di huruful far'iyah. Kalau misalnya ada hamzah wasal yang dia kemasukan huruf istifham atau hamzah istifham. Jadi hamzah istifham ini masuk huruf kategori huruf istifham itu kan banyak. Salah satunya adalah hamzah. Itu kata tanya ya. Jadi yang menunjukkan makna tanya ya, interrogatif. Artinya apakah. Nah, nanti tapi dalam bahasa Arab ada hamzah wasal ketemu hamzah istifham atau kata gimana solusinya? Abdil sah. Ibdalkan atau tashilkan. Apa?
yaitu yang ditafsirkan atau diibdalkan adalah hamzah wasolnya. Hamzah istifham boleh diibdal, boleh tasir, nggak boleh. Ya, kenapa? Sebabnya salah satunya untuk khiffatil qiraah, untuk memudahkan atau meringankan bacaan. Ya, nanti kita akan baca. Berikutnya, in kana hamzah al wa illa tahdifa ka'adda qultum aftara asnafa. Nah, itu tadi kalau ditafsir atau diibdal, kalau hamzahnya itu adalah al. Nah, jadi hamzah wasoleh masuk pada alif lam ta'rif. Ingat ya. Jadi kalau alif lam ta'rif itu ada lam, ada hamzah wasol ya dalam bentuk alif. Nah, kalau seperti itu maka boleh ibdal, boleh tasdil. Sementara kalau misalnya bukan selain alif lam ta'rif, maka fahdhifa, dihapus. Apanya dihapus? Hamzah wasolnya, tak perlu lagi diibdal tasdil. Ibdal sama tasdil itu hanya pengucapan, ya bisa itu mengganti huruf atau mengucapkan dalam tanda kutip pengurangan kadar harokat, ya pengurangan kadar harokat. Tapi kalau misalnya ihdif, hadaf, menghapus, itu benar-benar dihapus, nggak ada bekas sama sekali. Misalnya attakhultum aftara asqafa, ini nanti asalnya itu asalnya gini, asal ait takhultum aif daro aisqafa. Nah ini nanti untuk meringankan, nggak usahlah baca ai begitu, ulangkan saja, sudah dihadap saja hamzah kosong. Jadi asqafa aftara attakhultum. Oke. Wa akhirul hamzaini in yaskun wajab ibdaluhu dan ka'ati manqala. Dan kalau akhir hamzah, ada dua hamzah ya, yang ada pada suku kata, ya, sama hamzah qata maksudnya. Jadi hamzah ini di sini maksudnya hamzah qata. Maka hamzah yang akhir dari dua hamzah tersebut itu nanti mesti disukunkan, harus disukunkan. Lalu ibdaluhu dan lalu hamzah keduanya harus diibdal. Dengan apa? Dengan huruf mat yang menyesuaikan dengan huruf sebelumnya. Contoh at, asal katanya ati, asal kata lagi aati. Ya, jadi kaitannya asal aati, lalu aati ini nggak boleh dua hamzah ini berdua sama-sama berharokat, diibdal, disukun dulu. Nah, masih sulit juga, maka dibaca dengan diibdal ati. Hamzah keduanya diganti dengan apa? Dengan alif. Ya, oke. Jadi seperti itu. Nanti kata-katanya nanti seperti contohnya Adam. Adam itu asal katanya itu Adam. Iman, asal katanya Iman. Ya, terus Utia, asal katanya Utia. Ya, seperti itu. Jadi itu intinya, nanti ada kaidah badal di situ. Utu ya, bukan Utia. Utu. Oke. Oke, berikutnya kada wa utina. Nah, utina juga sama jadi utina, ita. Itu diibdal. Jadi itu sekarang di dalam Al-Quran kita sudah diganti, udah dalam bentuk seperti itu. Nah, ini sini dianalisis. Kenapa bisa seperti itu? Nah, gitu ya. Jadi kita sekarang diajaknya berpikir, karena sekedar menelan mentah-mentah, gitu ya. Udah kan di Quran kan udah tahu nih, misalnya ada apa? Wa utina min qablu wa utina min kulli syai. Utina itu asal katanya apa? Ya udahlah, terima aja itu dari sononya. Ya kan tanda kutip kalau kita belum belajar. Gitu. Kalau kita belajar udah ngerti, utina bisa kita analisis. Asal kata ini ukti. Kenapa? Nanti kita lihat. Ya, waktu minat tuni halal itu tidak. Nah, tadi itu hamzah, dua hamzah dalam satu kata. Kalau dalam keadaan wasal seperti itu. Ya, secara khusus itu hamzah kotok ya. Nah, sekarang ini kalau contohnya misalnya satu hamzah wasal, satu hamzah kotok. Yang pertama hamzah wasal, baru kedua hamzah kotok. Gimana kalau dalam keadaan memulai bacaan? Padahal dia ini sebenarnya bukan di awal ayat, tapi bukan di pangkal ayat, tapi tengah ayat. Gimana cara mulainya? Nah, mulainya dia ada caranya. Itu satunya dengan cara diibdal lagi. Misalnya utumina, asal katanya jadi utumina, atau itu nih di kitab Al-Ahqaf. Asal katanya itu nih. Baca itu nih dan seterusnya. Oke, kita akan lihat lebih kerja. Berikutnya huruful mad. Semoga nanti cukup, kalau nggak cukup kita bisa pindah lagi ke depan.
huruf mad kita bahas setengah juga ya teman ini. Nanti mad ini setengah bagian pertama ini masih yang kita tahu ya, mad jaiz, mad wajib. Ya, jangan sebagai apa sebagai murojaah kita dan penguatan kita. Nanti bagian kedua itu ada masalah mad yang berkaitan dengan qiraat yang lain. Nah, itu menarik juga nanti, tapi itu kayaknya nggak cukup kalau sekali bahas. Jadi saya bagi-bagi. Berikutnya huruful mad. Wa huruful mad talatun al-alif sukunuha min ba'di fathin. Huruf mad itu ada apa? Ada alif sukunuha min ba'di fathin pada mu'in. Alif yang sebelumnya sukun. Alif yang apa namanya? Alif sukun yang sebelumnya fathah. Itu adalah namanya alif mad. Ya. Wal waw wal ya sakinaini. Ya, dan juga waw dan ya yang sukun. Sebelumnya kalau waw itu dhamma, ya sebelumnya kasrah. Nah, maka itu merupakan huruful maddiyah. Ya, alif maddiyah, huruf maddiyah, huruf ya, waw maddiyah, yang itu kita kalau dalam pelajaran makhrajnya di al-jawf. Ya, huruful maddiyah di al-jawf. Wal ya sakina ini wal ya kasron balat wal wawu dhamman wal ya. Tadi udah saya bahas. Jadi kalau ya itu semua kasrah, waw itu semua dhamma. Wal hamzu was sukunu lil maddi sabab in wujida min tahdihi wa qul wajab. Nah, tadi kalau itu pembahasan tadi mad yang ada alif mad yang tadi dikaitkan dengan ada waw maddiyah, ya maddiyah, alif maddiyah, itu namanya mad asli atau mad tabi'i. Berikutnya ada mad yang disebutkan oleh hamzah dan sukun. Ya, apa itu namanya nanti? Namanya mad far'i. Nah, mad far'i ini nanti cabangnya banyak. Yang kita ketahui ada 3 secara umum: mad wajib, mad lazim, dan mad lazim atau mad luzum. Oke, sekarang pertama mad wajib. Waqul wajab. Bagaimana definisi mad wajib? In waqa'al hamzu bihi muttasilan bi kilmatin. Nah, itu definisi sampai situ. Jadi kalau syair saya pernah sampaikan, terkadang bisa satu bait dibaca dalilnya, terkadang juga bisa dipotong. Ya, jadi maknanya terkadang memang tidak selalu hanya satu bait atau hanya setengah bait. Bahkan bisa hanya setengah bait ditambah seperempat. Nah, itu dalil. Nah, ini dalil dari At-Tibi. At-Tibi itu dalil mad wajib mutasil apa tadi? Ya, in waqa'a al-hamzah bi muttasilan bi qimati. Dalil dari At-Tibi. Oke. Jadi itu maksudnya apa? Mad wajib. Mad wajib muttasil. Sebabnya apa? Kalau hamzah, ya, sebab hamzah dia ya. Jadi ada apa namanya mad tabi'i kita hamzah dalam satu kalimat, ya, yang digabung muttasil, maka itu mad wajib. Panjangnya berapa? Nanti dalam riwayat Hafs itu harus 4 atau 5. Wajaza haifun fasala wa in atafa. Wajaza haifun fasala. Nah, ini berikutnya dalil untuk mad jaiz. Kalau mad jaiz itu dia namanya juga jaiz, artinya boleh. Dia tidak harus menjadi 3, 4 atau 5, boleh 2. Nah, kenapa boleh 2? Nah, salah sebabnya kenapa kita akan bahas. Mad jaiz ini ya, yaitu ikhtafaqal qurra'u ikhtalafal qurra'u fi maddihi wa qasrihi. Afwan, ikhtalafal qurra'u fi maddihi wa miqdarihi. Para ahli qiraah itu berbeda pendapat tentang masalah madnya, status madnya dan adabnya. Nah, kalau nggak salah pernah ada yang menanyakan mad dan qasr bedanya apa? Nah, di sini ketika kita akan bahas secara umum, qasr itu bagian dari mad, tapi tidak setiap mad itu qasr. Gitu ya. Bahkan sebagian ulama katakan qasr itu belum mad. Mad itu harus di atas qasr, itu di atas 2 harokat. 3 baru itu mad. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, kalau boleh 2 harokat itu syaratnya infasol, jika dia terpisah. Artinya hamzah terpisah dengan apa? Dengan mad tabi'i yang datang sebelumnya. Beda dengan mad wajib. Kalau dia dalam satu kata, maka dia harus dibaca 4 harokat. Dalam bacaan Hafs ya, perspektif Hafs. Wa in atta apabila sukunin fad lazim fikil matin fal maddu fihi qad qutim. Nah, kalau tadi sebab hamzah, sekarang sebab sukun. Apa sebab sukunnya? Kalau dia misalnya mad tabi'i, setelahnya ada sukun, maka di situ dalam satu kalimat dinamakan mad lazim kilmi.
Nah, tapi tidak cukup sampai situ. Ternyata setelah kilmi ada perinciannya. Ya, setelah kilmi apa? Kalau misalnya dia wasawi baina mudghamin mutaqqalin wa mudghai mukhaffafin 'alal jali. Di situ muncul istilah nanti adanya mad lazim mukhaffaf dan mad lazim muthaqqal. Kalau mukhaffaf itu dia ketika ketemu sukun tapi tidak diidgham atau tidak ditasydid. Sementara kalau yang mau muthaqqal kebalikannya. Kita diidgham dan bertasydid. Nanti selain kilmi ada juga harfi. Ya, jadi di sini walaupun disebutkan fi harfin, tapi itu sudah tersirat nanti ya, sudah dicakup. Kemungkinan sudah disampaikan oleh imam. Jadi tapi sudah tersirat. Kalau ada kilmah berarti ada harfi. Oke, baik sampai situ untuk bahasa matan dan bahasa ini insya Allah. Baru kita lanjut ke PPT. Silakan dibuka. Oke, tadi kita bahas terkait hamzah. Jadi untuk kaidah hamzah, al-hamazah, ya, hamzah jamak dari al-hamzah. Jadi macam-macam hamzah. Kita lihat dulu dari macam-macam hamzah. Dalam bahasa Arab itu kita mengenal dua. Ya, hamzah itu ada hamzah qatha, ada hamzah wasal. Nah, hamzah qatha ini kriterianya pertama terucap. Tasbutu fil halaini. Dalil dari itu. Tasbutu fil halaini. Ya, tasbutu fil halaini hamzun qat'un. Ketika dia wasal dan ketika waqaf, maka dia terucap. Nah, lalu dia terjadi pada di mana saja? Secara umum, dia itu terjadi pada al-af'al al-thulathiyah dan al-af'al ar-rubaiyah. Jadi dia secara umum terjadi pada fi'il. Tapi fi'ilnya juga tidak fi'il semua fi'il. Ya, jadi lagi-lagi ini kaitan ilmu syaraf. Harapan saya semoga sudah pernah belajar ilmu syaraf dan ilmu syaraf. Yang belum belajar semoga nanti bisa ada kesempatan belajar ya. Nah, kalau ilmu syaraf kita mengenal ada fi'il thulathi, ada fi'il rubai. Rubai ini bisa juga kita masukkan ke bahasanya dari fi'il thulathi mazid. Ya. Jadi kalau rubai, humasi, sudasi itu sebenarnya turunan dari fi'il thulathi mazid. Ya, kalau misalnya rubai itu thulathi mazid biharfin. Ya, thulathi yang tambah dengan satu huruf. Kalau misalnya humasi mazid biharfaini, tambah dua huruf, 3 tambah 2. Kalau sudasi itu berarti mazid di salah satu ahruf, 3 tambah 3 jadi 6 gitu ya. Secara mudah. Untuk fi'il sendiri tadi sulati dan rubai. Untuk sulati yang amr ya, contohnya misalnya contohnya fi'il sulati yang amr ya. Contohnya misalnya uktub tadi uktub ya, misalnya juga misalnya kalau ismi dia pakai hamzah wasal. Kalau itu yang bahasa wasal. Contohnya uktub boleh, uktub dan segala macam ya. Nah, kalau misalnya untuk yang rubahi contohnya adalah misalnya akrama yukrimu akrim, muliakan, ahsana yuhsinu ahsin. Nah, itu pola rubahi gitu ya. Oke, berikutnya seperti saya dulu ya, itu yang af'al thulathi yang amr itu dia tidak bisa kotor. Itu saya koreksi lagi, seperti saya keliru. Saya coba cek lagi ya. Nah, untuk yang hamzah wasal itu kebalikannya. Jadi kalau hamzah tadi dia terucap ketika wasal dan dia terjadi pada beberapa kata atau beberapa kondisi tertentu. Nah, jadi hamzah qatha tadi saya masukkan nanti dia asma. Jadi hamzah qatha itu ada masuk kategori isim-isim itu rata-rata justru hamzah qatha. Kecuali 7 huruf. Jadi saya koreksi. Persepsi saya nanti insya Allah akan depan jadi saya koreksi tadi kekeliruan. Jadi untuk hamzah qatha itu al asma ya secara umum isim-isim itu rata-rata pakai hamzah qatha kecuali 7 nama. Salah satu ada ibnun, ibnah, imro'un, imro'ah, ismun, itnain, itnatain. Ya itu. Nah, sebagaimana di Jazariyah itu sampaikan Jazari babu
hamzil wasl. Hanya itu yang hamzah wasl, selebihnya hamzah wasl. Berikutnya terjadi pada al-af'al al-khumasiyah, pada madi dan amarnya. Berikutnya juga tadi al-af'al al-af'al as-sudasiyah, yaitu madi dan amr ya. Jadi sama-sama ada fi'il madi dan fi'il amr ya. Itu terlihatlah hamzah wasalnya. Adapun kalau misalnya ketika mudhari' maka nanti dia dengan huruf mudhari' yang lain. Dan ingat ini hamzah wasal ini sebagai hamzahnya hamzah asli. Ya, hamzah asli dari madinya. Kalau hamzah mudhari' atau hamzah yang ada dari huruf mudhari' itu beda lagi bahasa. Dia bukan masuk kategori hamzah ini. Oke, baik, berikutnya. Ini saya buat sebagai prolog saja ya. Oke. Kita lihat kaidah. Untuk kaidah hamzah wasal sendiri, pertama dari alif lam ta'rif. Kalau misalnya hamzah wasal pada alif lam ta'rif, tadi kaidahnya gimana? Maka dia harus fathah. Misalnya Allah, Al-Kitab, Al-Ard, itu semua adalah harus dengan fathah. Tadi saya lupa sebutin ya. Ayat-ayat yang saya lupa. Sedikit kecil katanya, tapi nggak apa-apa, saya koreksi lagi. Baik, jadi alif lam ta'rif itu kalau masuk hamzah wasal di alif lam ta'rif maka harus dibaca dengan fathah. Jadi nggak bisa dibaca illah, il kitab, il ard atau ul kitab, ullah, nggak bisa. Nah, jadi kalau masuk alif lam ta'rif abadan itu harus dibaca dengan fathah. Dari kata ism, kalau masuk pada ism maka dia kasroh, harus kasroh. Misalnya ismuhul masih ibnu maryam istighfar. Tapi ingat isim ini dia kasroh ketika tadi satunya apa? Al asma'u as-sadah. Nama-nama ismuhu ism. Ibnu masuk kategori yang ism yang enggak masuk. Istighfar masuk kategori fi'il. Ya, istighfar masuk kategori ism masdar. Ism masdar yang dia berasal dari fi'il. Istighfar ya, pola dari tasrifan. Dia masuk kategori hamzah wasal yang tadi dibenarkan dari pola apa? Istighfar, pola sudah. Gitu ya. Kalau yang benar-benar asli isim, benar isim itu dia memang harus dengan hamzah wasal dan harus kasroh. Jadi yang sampai antum sudah belajar tajwid ya. Kenapa dibahas hamzah wasal ini? Karena biar untuk membenarkan harokat gitu. Jangan sampai kita nanti sudah mengajinya benar, tiba-tiba harokat hamzah wasal salah. Nah, itu kadang masih terjadi ya pada sebagian orang. Nah, ini kaidah ini juga didukung dalam belajar nahwu shorof. Oke, berikutnya fi'il. Itu fi'il dari lihat dia ada yang kasar, ada yang dhammah. Ya, ada yang kasar, ada yang dhammah. Jadi kalau misalnya ketika asra, maka dia kenapa? Ketika misalnya dia kata ketiganya itu fathah atau kasrah. Yasbir kata ketiganya kasrah. Atau misalnya ittaqu kata ketiganya adalah fathah. Imsyu iqdu kalau itu dhammah. Nah, itu namanya dhammah aridhah. Dhammah aridhah itu dhammah yang tidak asli. Asalnya iqdu kalau kita tasrif qadha yaqdi. Qadha yaqdi. Terus dibikin amr gimana? Iqdu. Nah, iqdu. Ya, orang Arab sulit mengucapkan iqdu, lalu ribet. Maka disederhanakan, dibuang yaknya, tapi harokat dhammah tetap ada, lalu diganti dengan waw yang menyesuaikan dengan mad ya, huruf mad yang sesuai dengan dhammah itu waw. Jadi iqdu. Jadi dhammah itu dia jadi dhammahnya dhammah yang tidak asli. Jadi karena asalnya dia itu apa? Asalnya dia itu dhammah yang ada pada huruf ya yang dihapus. Nah, gitu ya. Begitulah imsyu. Asal katanya masya yamshi. Bikin amar imsyu. Kurang enak. Terlalu berat. Maka digantilah. Jadi imsyu. Dibuang ya-nya, diganti waw. Omat ya. Gitu ya. Itu sejarahnya begitu. Atau ceritanya begitu. Oke, untuk yang dhammah gimana? Berarti tadi selama dia kata ketika dia dhammah, baca dhammah. Ud'u, unzur, urqub, ud'u, jangan ad'u. Nanti kalau ad'u bisa juga pada kondisi ya. Ya. Atau misalnya qul ud'ullaha
Itu kalau itu jatuhnya bukan masalah hamzah wasal lagi, itu udah iltifat usah. Tapi kalau dia masih dari awal dibaca ide Allah salah, ada Allah salah. Kalau dari posisi itu tidak, mulai baca. Berikutnya hamzah istifham. Hamzah istifham tadi kita sudah singgung, bisa dibaca dua. Jadi ada ibdal dan taskil, ada hal. Ada ibdal dan taskil, ya. Itu contohnya tadi pada lafaz Allah, al-ana, sama al-zakari. Ini pernah kita singgung juga ya. Jadi untuk taskil sendiri kan hanya satu di dalam lafaz asalnya. Terus ya, tempat. Tapi ternyata bisa juga pada 3 tempat lain. Nah, tapi kenapa hanya disebut satu? Karena yang satu itu wajib. Gitu ya. Yang di fusilat tempat jami'u wa robi hasilnya itu wajib. Sementara kalau tasil pada 3 kata ini, Allahu al-ana al-zakarain. Al-ana ini Yunus 51. Al-zakarain ini al-an'am 143, 144. Allah ini an-naml awal juz 20 ya, akhir juz 19. An-naml akhir juz 12. Allah. Ini dan juga ada di Yunus juga ya, kul Allah kedua. Yunus sama di an-naml. Nah, apa namanya? Kata ini ya, ini tasilnya bisa tapi bukan kewajiban. Karena dia ada dua pilihan, bisa ibdal, bisa tasil. Asalnya apa? Asalnya tuh Allahu al-ana al-zakarain. Itu ada perincian lagi. Nah, berikutnya hal. Jadi tadi asal begitu lalu diganti dengan ibdal tasil. Begitu dengan hal dihapus. Contohnya astofa, jadinya asal katanya aistofa, asalnya gitu. Ya, at-tala'a asalnya at-tala'a. Lalu misalnya istakbarta asalnya istakbarta, ya. Aftaro asalnya iftaro. Dihadzaflah hamzah wasalnya, langsung aftaro. Astakbarta langsung dibaca dengan hamzah istifham saja. Oke, berlanjut. Nah, ini perinciannya di sini khusus untuk fi'il ya. Jadi perinciannya untuk yang fi'il. Hamzah wasal pada fi'il. Misalnya ilustrasinya di buku Syekh Aiman ya, syarah Al-Mufid sampaikan di situ, jika ain fi'ilnya berharokat kasroh dan fathah, maka hamzah wasal berharokat kasroh. Saya berikan kemudahan deskripsi seperti ini ya, biar antum mungkin lebih kebayang. Kalau tadi mungkin masih ngawang-ngawang gitu kan, apa gitu kan ya. Sekarang mungkin bisa bermudah. Jadi kalau ain fi'il, kalau ingat ain fi'il itu maksudnya yang di tengah fi'il. Ya kan, ada fa'il, ada ain fi'il dalam fi'il. Ain fi'il itu yang tengah ya pada fi'il. Kalau di harokat kasrah dan fathah, maka hamzah wasolnya harokat kasrah. Nah gitu ya. Jadi misalnya yusdir, ikshif, ya seterusnya. Istaghfir, ittaqu, ya karena dia kata ketiga kasrah dan fathah, ya maka dibaca dengan kasrah. Sebaliknya, ain fi'ilnya dhammah, maka hamzah wasalnya harokat dhammah. Ya, harokat dhammah. Contohnya ud'u, ujtus, unzur. Nah, ketiga kaidah yang khusus. Kalau fi'il mu'tal naqis, istilahnya fi'il mu'tal naqis. Jadi lam fi'ilnya itu adalah huruf mu'tal, huruf illah. Misalnya masya yamshi, lam fi'ilnya masya, yasha atau qobo, itu lam fi'ilnya itu adalah huruf mu'tal atau huruf illah. Nah, huruf illah ini ketika ditasdif menjadi mudhari' ya dan menjadi amr, ya apalagi jadi amr jadi sulit ya, maka digantilah ya menjadi harakat dhammah ya kubu gitu ya. Oke, berikutnya pertemuan hamzah istifham dan hamzah wasal. Nah, ini ilustrasi lebih mudah. Jadi tadi kan saya bilang az-zakarain, ya bisa dicek ya nanti di mushaf masing-masing. Al-An'am 143 144. Al-Ana Yunus 5191. Allahu ada ayatnya saya nggak lupa ya. Ayat 60 An-Naml di akhir juz 19. Yang punya ayatnya
menyatakan begitu. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladziina astafa. Allahu khairum amma yusyrikun. Itu aja akhir juz 19 karena setelahnya aman khalaqa itu juz 20. Oke. Nah, ala kulli hal yang paling penting kita lihat kenapa bisa dibaca panjang begitu pertama itu namanya ibdal. Ya, karena ibdal. Jadi asal katanya dia itu a'adzakaroin. A'al-ana. Allah. Setelah kata gitu. Nah, lagi-lagi untuk memudahkan atau mengefektifkan bacaan, maka diberikan dua solusi, ibdal dan tasghir. Pertama ibdal. Jadi hamzah wasal yang kedua kita lihat misalnya. Yang pertama adalah hamzah potong. Plus adzakaroin. Nah, di adzakaroin di al-ana sama Allahu itu ada hamzah wasal. Sementara hamzah yang sebelum plus yang merah-merah itu adalah hamzah istifham. Gitu ya. Nah, ketika dibaca digabung pertama ketika diibdal, maka dia hamzah wasalnya diganti dengan alif. Ganti dengan alif. Nah, sehingga terjadilah hukum mat lazim. Mad lazim ini mutaqqal. Ya, jadi itu kalau banyak mat apa itu? Itu ibdal, matnya mat lazim. Karena harus dibaca 6 harokat. Jadi misalnya dibaca dzakaroin anak Allah. Kenapa dibaca 6 seperti itu? Karena dia menjadi mat lazim. Karena mat tabi'i ketemu dengan huruf bertasydid. Ada juga yang enggak bertasydid di al-ana. Kayak dia jadi lazim mukhaffaf ya. Jadi nah, hal-hal seperti itu. Jadi itu perincian dari ibdal dan hasil yang seperti kita semua kemarin. Jadi itu cara pertama ibdal. Dan itu cara yang muqaddam. Cara didahulukan dalam riwayat Hafs, Thoriq, Syatibiyah. Terus kalau tasil gimana? Boleh pilihan kedua. Ya, jadi misalnya pakai cara tasil. Kalau tasil, berarti kita bacanya nggak pakai mat. Bacanya gimana kita? Anutku bainal hamzatil muhaqqaqah wa baina syurufil maddi al-mujanis li harakatiha. Jadi kita mengucapkan antara hamzah tahqiq dengan huruf mat yang disesuaikan sebelumnya. Jadi misalnya a'adzakaroin, berarti di sini hamzah wasal dibaca antara hamzah tahqiq sama huruf mat atau harakat huruf mat yang ada pada sebelumnya. Berarti apa fathah? Oh, berarti dibaca antara itu. Ya, berarti antara misalnya antara hamzah tahqiq dengan alif. Berarti baca gimana? Kan? Kayak seperti di Fusilat, jami. Nah, ini sama. Al-dzakaroin, al-ana, Allahu. Nah, gitu ya. Jadi, al-dzakaroin, al-ana, Allahu. Boleh? Jangan dua cara. Ya. Syatibiyah boleh dua-duanya. Tapi yang lebih muqaddam saya bilang adalah yang nanti kalau tarik lain dari tarik nasional nanti masalah tarik ini saya kasih waktu di berikut sama berikut ya dari sini. Tarik taibatun nasyar jadi dia boleh ada yang harus ibdal, ada yang harus tahsil saja, tapi rata-rata harusnya ibdal aja. Jadi tahsil itu nggak dipakai. Makanya tahsil itu yang disepakati hanya di Fusilat 44 di dalam riwayat Hafs. Kita pada riwayat Syu'bah ya, yang satu perguruan dengan Imam Asim, Syu'bah itu justru dia dibaca dengan tahqiq. Terfusilat 44. Jadi ya, sedikit wawasan. Oke, baik, cukup ya. Jadi intinya di sini ibdal asal. Nanti mungkin di praktek ya. Kalau ada waktu praktek kita praktek ini. Bagian ibdal dan tasghir pada 3 contoh ayat. Jadi pertama contohnya ibdal dulu misalnya. Dzakaroin, tasghir, dzakaroin dan seterusnya. Itu ya. Ya, berikutnya. Masalah mat sekarang ya. Ya, sudah selesai. Nah, masalah mat sekarang. Satu lagi belum ya. Satu lagi. Dua lagi, Bang. Jadi masih membahas pertemuan hamzah istifham, tapi dia dengan apa? Dengan hamzah wasal ya. Jadi kalau tadi kan seperti disampaikan, kalau hamzah istifham ketemu dengan hamzah wasal, yang fi'il. Nah, tadi kan kalau tadi kan isim,
Kalau ketemu fi'il gimana? Maka dihadzaf hamzah wasl. Contoh, ada iftaro. Asal katanya iftaro. Asal katanya ittola'a. Asal katanya istofa. Asal kata istakbarta. Terus dimasukin hamzah istifham. Gimana bacanya? Aiftaro. Aittola'a. Aistofa. Aistakbarta. Asal katanya begitu semua. Cara bacanya gitu. Tapi ternyata tidak cukup. Tidak cukup ringan. Gitu ya, akhirnya dihadzaf lah hamzah wasal. Al-qada'a, asqafa, aftara, astakbaruta. Ya. Nah, kalau hamzah istifham bertemu hamzah wasal ism, maka gimana? Maka dihadzaf juga. Jadi misalnya isman, asman, ibnan, abnan. Ya, seperti itu. Itu hamzah istifham dengan hamzah wasal. Nah, tapi emang ini tidak sama dengan yang tadi. Walaupun sama-sama hamzah istifham dengan hamzah wasal isim, tapi pembahasannya al-dzakarain, Allahu dan al-ana itu punya kaidah khusus. Ya, secara khusus mereka memang bisa menjadi hukum mad lazim. Sementara kalau asman, adnan, dia nggak ada hukum yang bisa menjadikan mad lazim. Jadi dia berbeda. Gitu ya. Terakhir. Dan kayak kita cukupnya hamzah doang ya. Allah. Karena waktu itu memang kita ya kita manfaatkan pelan-pelan aja ya biar menyerap. Yang terakhir tadi apa? Tentang hamzah qata' dan hamzah wasal. Pertemuan hamzah qata' dan hamzah wasal. Nah, kalau misalnya tadi hamzah qata' ketemu dengan satu kata, ya, maka hamzah kedua itu dibedal. Dibedal dalam huruf mad yang sesuai dengan harokat hamzah sebelumnya. Jadi asal katanya begini. Nah, ini mungkin perincianan nanti asal katanya gimana, ihlalnya ya, apa menganalisis katanya itu nanti di musyawarah ya. Tapi ya saya tetap seminimal mungkin mencukupkan apa yang penting bagi kita beli ilmu tajwidnya. Soalnya adam, asal kata itu adam gitu. Adam. Lalu bagi orang Arab sulit lagi ya, diberikan kemudahan untuk diindal. Hamzah qata' yang ada pada posisi kedua dibedal dengan alif. Apa? Alif madiyah. Jadinya Adam. Gitu ya. Begitu pula tuh asalnya jadi tuh. Lalu menjadi apa ketika dibedal? Jadi tuh. Kenapa diganti waw? Karena dia sebelum koma. Ada asal kata ikman. Mana yukminu ikman. Masdar ikman. Jadinya kan ada hamzah. Gimana diucapkan lebih mudah? Ibdal. Iman. Kenapa diganti dengan ya? Karena sebelumnya kasroh. Yang cocok dengan kasroh adalah huruf mad yang sonal kasroh adalah huruf ya. Jadi iman. Gitu ya, seperti itu. Nah, dalam riwayat Hafs, untuk ini nanti istilahnya mad badal ya. Bahasa mad itu bahasa mad badal. Jadi badal itu istilah mad, ibdal itu hurufnya. Kita mesti bedakan ya. Kalau ibdal itu pada kondisi huruf. Ini mengganti huruf. Kalau badal itu adalah mad. Hukum tajwidnya. Nah, itu ada sedikit perbedaan istilah. Jadi ada ibdal, ada badal. Ibdal itu terjadi pada hurufnya. Kalau badal itu pada hukum mad. Nah, dalam bacaan Hafs, mad badal dibaca dengan 2 harokat saja. Adam, iman. Ya. Tapi nanti dalam riwayat Warsh misalnya, Warsh An-Nafi' nanti dibacanya dengan bisa dengan tawasud, bisa dengan isbah. Ya, panjang bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Adam, iman, itu memang Warsh. Warsh jadi dia bisa dibaca dengan dengan 4 sampai 6 harokat. Oke. Berikutnya hamzah qata'. Ketika diibdal dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat hamzah wasal sebelumnya. Kenapa nih? Kalau misalnya dia ketemu hamzah wasal, ya, ketika ketemu hamzah wasal, bedanya hamzah qata' kedua, hamzah wasalnya ke satu. Nah, mungkin ini juga sering menjadi pertanyaan ya sebagian penanya, pembelajar yang tajwid ya. Contohnya misalnya kita dapati di soal al-Ahqaf, bisa mungkin dilihat di Musa ya. Al-Ahqaf berapa ya? 3.
Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa gimana itu? Ma khalaqna as-samawati bis samawat. Pokoknya ujungnya ada bis samawat. Itu nih di kitab min qabli hada aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Kalau saya lupa. Nah, itu ujungnya penting itu nih di kitab min qabli hada. Nah, kadang ada orang sering bertanya, gimana cara bacanya? Kalau bacanya kita pengen ibtidah mulai dari i, dari kata itu. Gimana? Bacanya utuni, ituni atau gimana? Ya, jawabannya ada jawaban yang kita bahas itu baca dengan kalau ibtidah dari itu nih, bacanya dengan itu nih. Jadi dia hamzahnya, hamzah keduanya, tepatnya hamzah khabar itu dibedal dengan huruf mat yang sesuai dalam harofat hamzah wasol sebelum. Jadi kalau misalnya kita wasol dengan sebelumnya, misalnya bisamawati tuni bi kitabim min qabli hadza dan seterusnya, maka di situ tidak ada ibdal, dibaca dengan tahqiq bisamawati tuni. Ya. Beda kalau kita misalnya berhenti bisamawati tuni gitu ya. Atau misalnya alladzi tumina amanatahu wa la taqillaha rabbah wa la taqtumus syahadah di surat Al-Baqarah 283. Ya. Kalau fi salawati ini di Al-Ahqaf ayat 3. Kalau ini 283 Al-Baqarah alladzi tumina amanatahu wa la taqillaha rabbah wa la taqtumus syahadah. Itu alladzi tumina. Kalau kita wasal bacanya biasa alladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu wa la taktumus syahadah. Ya, jadi di situ hamzahnya tahqiq jelas. Tapi kalau misalnya kita contoh berhenti alladzi kita ibtida utumina, bacanya gimana? Bacanya seperti tadi itu. Utumina alladzi tumina amanatahu utumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu. Nah, pertanyaannya boleh nggak kita boleh ibtidah di situ? Jawabannya nggak boleh. Bolehnya kalau untuk ikhtibari. Nanti di bab di bab wakaf, bab masalah wakaf dan ibtidah itu akan dibahas. Ya, jadi intinya boleh kalau untuk ikhtibari, untuk menguji itu boleh. Misalnya guru, saya menguji antum nanti coba baca dari dari awal uktumina. Gimana bacanya? Uktumina. Jangan dibaca uktumina. Uktumina. Itu nih, coba ibtidah dari itu nih, bacanya gimana? Itu, bukan itu nih. Ya, begitu pula misalnya biqa anak ti biqur'anin ghairi hadza aw badil surat Yunus ya. Yunus di lembar ke 1 2 3 bagian awal. Ayatnya saya nggak apa. Pokoknya dia pojok kanan, pojok kiri atas. Biqa anak ti biqur'anin ghairi hadza aw badil. Itu sama. Kalau kita kalau kita wasal dari istiqoana itu dia anak ini dia Quran akan dijelaskan bisa tahqiq. Tapi kalau kita berhenti dia anak ini di Quranin ghairi hada, kalau tidak dari kata ini maka harus dibedai. Ya baik, cukup sampai sini. Alhamdulillah pembahasan kita hari ini ya. Kita hamzah pun juga bisa panjang ya, insyaallah. Jadi emang Mufid ini bahasanya panjang ya. Sedang saya dibanding Sabil Syafi'i tahun lalu ya, dari bahasa Sabil Syafi'i dan Masalah Dakwah itu lebih kompleks Mufid ini ya. Walaupun jumlahnya hampir sama. Ya. Bahkan jadi singkas ya. Mufid ini nggak sampai 200. Saya cek lagi 190-an. Tapi satu bait itu memang di kelompok itu dalam banget. Kita Sabil itu kan sifatnya penyempurna dari jazar. Sama-sama sih. Mufid dan Sabil sama-sama penyempurna dari jazar ya. Tapi yang lebih kompleks menurut saya bahasa Al-Mufid daripada asal Allah. Baik, silakan bertanya. Setelah itu nanti kita atau gini, praktek dulu ya, praktek dulu. Coba dibuka dulu PT-nya, bertanya. Saya pengen nanti 2 ikhwan, 2 akhwat. Tadi tetap kamu buka lagi, admin. Yang tadi yang latihan kita kasih. Yang mana tadi? Al-Zakarain, Al-Anam, sama Allah. Slide 46.
Silakan dibuka dulu, tolong. Oke. Bisa jadi dua kali ya. Yang ini sama nanti yang terakhir tadi yang itu dari utumina itu itu. Tapi itu nanti coba yang ini. Oke, dua ikhwan, dua akhwat ya. Jadi langsung tiga. Jadi satu orang coba langsung tiga. Al-Dzakarain, Al-Ana, sama Allahu. Langsung praktik dua cara. Ibdal, pertama ibdal dulu, kedua tasdid. Oke, silakan. Ada yang mau langsung angkat tangan? Kalau nggak saya tunjuk. Oke, Mas Lian. Coba angkat tangan dulu semuanya coba. Siapa yang mau jadi biar langsung. Pertama Mas Lian, ikhwan ya. Satu lagi ikhwan, satu lagi. Ya, Mas Juan. Oke, nanti yang ikhwan Mas Lian sama Mas Juan ya. Akhwat siapa? Yang nanti mau coba untuk yang bagian ini. Angkat tangan dulu, nanti biar didata sama Pak ya. Ada akhwat? Kalau nggak saya tunjuk. Harus ada. Kalau akhwat saya tunjuk aja ya. Akhwat Siti Sofiatun ya. Sama nanti Imas Masito. Ingat-ingat ya. Jadi Mbak Imas sama Mbak Siti Sofia. Oke, silakan. Dari Mas Lian dulu coba praktek langsung. Dari yang nomor 1 ya Ustadz ya? Langsung nomor 1. Az-Dzakarain. Ibdal dulu baru tasghir. Az-Dzakarain. Nah gitu, nggak gitu. Ibdal gimana ibdal? Kalau itu nggak ada ibdal itu. Gimana ibdal? Ada matnya, 6 harokat. Az-Dzakarain. Az-Dzakarain. Oke, hasil sekarang. Az-Dzakarain. Enggak. Gimana itu? Itu saya udah contohkan tadi kan dari awal juga kemarin Hamzah salah. Tasil nggak gitu, itu tahqiq itu, jelas. Az-Dzakar itu tahqiq. Tasil gimana? Tasil apa coba? Mas Rian, ingat nggak? Yang dilangsungkan itu apa? Bukan. Ngucapin Hamzahnya adalah antara Hamzah tahqiq dan antara huruf mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Ya, atau harokat pada harokatnya maksudnya. Nah, Mas. Jadi antum ngucapinnya bukan A tapi A. Dari A-nya kurang jelas lah kalau di sini. Berarti bukan az-zakar, az-zakaroin. Az-zakaroin. Coba. Az-Dzakarain. Oke, gitu ya. Coba diulang dari awal. Ibdal az-zakaroin sama tasil. Az-zakaroin. Az-Dzakarain. Oke, tasil. Az-Dzakarain. Oke. Berikutnya nomor 2. Enggak. Masih yang lagi terus. Atau orang semuanya langsung. Masih Mas Dan. Nanti yang berikutnya juga gitu semua. Nah, Ustaz. Kalau Hamzah yang keduanya nggak usah panjang ya. Al-ana wa qad asfa. Karena dia bukan wakof. Ya kalau antum pengen jadi arif di sukun sih bisa. Jadi kalau untuk di wasal jangan dipanjangin ya. Al-ana. Jadi panjang cuman Hamzah yang pertama. Diulang. Oke ya, kalau wakaf sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau wasol ini ayatnya aslinya wasol ya. Nanti antum coba cek di mushaf Yunus 591 tuh dia wasol itu.
al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Terus 91 al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Itu hasilnya wasal ya. Jadi kalau wasal nanti jangan dipanjangin 6 harokat. Dia mau tabi'i jadinya. Kayak Nama apa? Ustaz. Hasil sekarang. Lanjut. Al-an. Oke, ya. Al-an. Enggak. Udah benar tadi. Yang pasti udah benar. Tadi udah benar. Yang nggak usah dibenar lagi. Udah. Nomor 3. Oh, nama Ustaz. Allah. Allah sama Allah. 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 Oke, ahsan tuh. Ya, gitu ya. Hati-hati. Antum, emang saya yakin sih istilah-istilah gini nggak cepat bisa ngerti ya. Artinya, memang yang sulit itu dalam tajwid itu istilah. Saya yakin. Bukan itu ya. Ilmu-ilmu alat nahwu sorof segala macam pasti istilah itu sulit. Tapi yang paling penting sebenarnya karena kita baca sehari-hari, antum nggak harus paham istilah pun, nggak hafal istilah, yang penting paham praktiknya. Ibdal gimana sih, tahsil gimana gitu. Itu paling penting itu. Ya, entah antum mau hafal definisinya atau enggak itu ya kalau antum bukan guru Quran ya enggak wajib ya. Gitu. Jadi tahsil itu sama ibdal coba prakteknya lebih dibenerin lagi. Oke, cukup ya. Ke Ahmad dulu. Oh ya, jazakallah. Silakan Mbak Sofia, Siti Sofia tuh, silakan. Al-Zakaraini. Kalau wakaf jangan dibaca kasroh nunnya. Zakarain. Al-Zakarain. Tahsil sekarang. Al-Zakarain. Oke, bagus. Berikutnya. Al-ana. Oke. Al-ana. Oke, bagus. Yang ketiga. Allahu. Makofnya. Ya, kalau wakaf ya. Jadi sebenarnya ini semuanya wasal semua ya, benar. Tapi kalau wakaf ya jangan dibaca ya harokat akhir. Kayak apa? Terakhir tasbih. Allahu. 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 Hati-hati tasir jangan nambah mat ya, hati-hati. Jadi buat semuanya. Jadi jangan sampai tasir itu kita pengen mentasil nanti malah nambah mat. Ya, kayak misalnya ajami. 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 Itu nanti istilah lain dalam ilmu qiraah idghal. Idghal itu dia menambah alif gitu. Itu dalam sebagian qiraah boleh, tapi kalau dalam bacaan itu jangan. Ya, jadi jangan Allah itu jadi idghal. Nah, masukkan lagi huruf itu alif mat. Ya, jadi kalau ini kita nggak perlu ada idghal, cukup tasir saja. Seperti kita ngosipin tapi yang bedanya yang a kedua tuh nggak terlalu jelas. Nah, itu aja. Allah, jadi al-ana, al-dzakarun. Ya. Barakallahu fiki. Berikutnya Mas Juan, silakan. Oke, sudah. قل الذكرين حرم أم الأنثيين. Cukup. Nggak usah terlalu ayatnya nggak usah semua. Oke. Paling penting praktek ya. Itu tadi masih kurang itu 4 harokat ya. Itu masih 6 harokat. Qul الذكرين. قل الذكرين حرم. Oke, lanjut. Hasil. قل الذكرين حرم أم الأنثيين. Oke, berikutnya kedua. الآن وقد عصيت. الآن وقد عصيت. Oke.
Allahu khairun amma yushrikun. Oke. Allahu khairun amma yushrikun. Ahsan dong, barakallahu fiik ya. Bagus ya. Oke, terakhir tadi siapa saya minta? Mbak Imas ya. Mbak Imas Masito, silakan. Ada Mbak Imas? Atau aku satu lagi siapa? Saya dia mau first Saya topic. boleh Ustaz. Maaf saya baru Iya. masuk tadi habis ujian. Oh, Mbak Desi. Ya, Iya. silakan. Silakan. Udah tahu kan tadi perintahnya apa? Iya. Yang Baik. pertama itu 6 harokat, yang kedua tashil ya. Ya, oke, coba langsung. Coba. Az-zakaraini. Oke. Kedua. Itu Ada yang nih, tashil. bisa jadi nambah mat ya, idgham. Mat. Langsung. Az-zakaraini. Oke. Al-ana. Al-ana. Jadi kalau tadi itu hamzah jadi hilang. Jadi itu jadinya kesannya hasilnya hamzah istifhamnya langsung. Al. Seperti itu Ustaz. Al-ana. Al-ana. Ayo. Yang ketiga. Allahu. Yang ketiga. Allahu. Oke, cukup ya. Barakallahu fikum. Baik. Oke, cukup ya. Jadi praktiknya seperti itu kira-kira. Oke, ada yang mau bertanya silakan via chat atau mau langsung open mic kalau ya silakan Mas Duan. Ya Ustaz. Cukup panjang sih Ustaz dari penjabaran tentang hamzah barusan. Pertama kan tadi hamzah itu dibagi jadi dua, ada hamzah qata dan hamzah wasal. Dan hamzah qata itu selalu dibaca waqaf maupun wasal gitu kan. Nah, kemudian kenapa kemudian di sebagian riwayat misalnya pada hamzah-hamzah yang berada di dalam isim itu meskipun bukan al-asma as-sab'ah itu bisa dinakalkan. Itu yang pertama. Contohnya kayak bi salismu atau misalkan yang lainnya fil ardi dalam qiraah dalam riwayat Warsh. Itu kenapa demikian? Pertama itu. Kemudian terakhir kedua kalimat seperti a'at-takhizu atau a'anzartahum itu kan dalam riwayah lain juga yang subut hanya hamzah yang pertama. Kemudian hamzah yang kedua itu dihilangkan di Hasil ya. antara di tashil atau di ibdal gitu kan. Ada yang ya. Nah, itu apakah dengan demikian hamzah kedua dalam kalimat a'anzartahum atau a'at-takhizu itu termasuk hamzah wasal? Mungkin itu sih Ustaz. Oke. Syukran jazakallah. Ya, insyaallah barakallahu fiik. Oke, yang pertama nakal ya. Kalau kita lihat nakal tadi saya bilang untuk bisalismu itu bukan nakal yang lebih tepat yang bilang. Jadi bisalismu itu dalam bacaan Hafs dan jumhur qurra yang jumhur yang lain, bisalismu itu bukan kategori nakal. Karena nakal itu dalam bacaan Hafs itu pertama nggak ada satupun bacaan nakal dalam bacaan Hafs. Adanya dalam riwayat Warsh. Ya, itu ada. Dan kaidahnya itu salah satunya adalah Warsh itu apa? Salah satu kaidah hamzah kaidah nakal itu salah satunya harus hamzah kotok, bukan hamzah wasal. Jadi kalau sekaligus mau jawab pertanyaan tadi yang pertama, kenapa bisa terjadi nakal pada alam misalnya kan, yang harus misalnya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa dibaca fil ardi mewaras di nakal? Karena memang sebabnya adalah salah satu sebab hamzah kotok. Jadi hamzah kotok memang itu merupakan sebab yang dibolehkan untuk nakal.
Ya, nanti di matan syatibiyah tuh dalilnya ada ya. Kalau di matan syatibiyah di syatibiyah kan satu sebabnya adalah ketika ada hamzah qata yang ada pada alif lam ta'rif, setelah alif lam ta'rif maka dia boleh untuk dinakal. Bahkan harus dinakal ya untuk bacaan waras itu. Tapi kalau untuk bacaan hafs, jadi untuk bisa lismu itu bukan nakal. Ya, ada dua kemungkinan. Pertama dia iltiqau sakinain, ya. Yang kedua karena dia itu hamzah wasl. Ya, dia tuh karena alif tadi apa ism tadi kita bilang ism itu adalah hamzah wasl bukan hamzah qata. Atau bisa lihat di mushaf, dimanapun mushaf pasti ism itu nggak ada tulisan fisik hamzahnya, nggak ada. Ya, bisa kalau ada mungkin itu keliru. Kalau ada seperti itu keliru. Ya. Lebih tepatnya tidak ada fisik hamzah karena dia hamzah wasl begitu. Nah, ada hamzah wasl maka dibaca dengan bukan nakal, memang bacanya seperti di alismu itu bukan nakal walaupun terkesan seperti nakal. Nah, kalau itu kan kita memindahkan harokat misalnya al-arub ya al-arub memindahkan harokat pada lam tarif kepada hamzah berikutnya kan begitu. Sementara itu bukan memindahkan untuk bisalisme. Memang dia hamzah wasl itu milik kasroh pada isam itu milik hamzah wasl pada kata isam bukan milik lam. Begitu ya. Itu salah satu perbedaan. Berikutnya tadi yang kedua terkait masalah antar tahun misalnya. Apakah itu hamzah keduanya adalah hamzah wasl gitu kan? Jawabannya tidak. Itu misalnya kategori itu beberapa bacaan seperti Qalun, Ibnu Katsir ya, Abu Amr ya, termasuk beberapa Qalun, Ibnu Katsir, Abu Amr ya, itu mereka membaca kalau Qalun, Ibnu Katsir, Abu Amr itu baca dengan dia tasghir, minimal sekali tasghir. Jadi misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Atau nanti ada juga dengan idkhal anzartahum. Nah, bisa juga. Nah, terus apa penyebab intinya kan apakah itu hamzah wasal bukan? Apakah karena dia dibaca tasil itu hamzah enggak? Jadi gini ya, kalau di Al-Mufid ini memang tadi kalau di bab hamzat ini dia sebenarnya sudah cocok dengan bacaan kita, bacaan hafs ya, bacaannya sudah cocok dengan bacaan kita. Nanti Imam At-Tibi ini yang agak sedikit tanda kutip menyeleweng gitu ya dari bacaan hafs itu di masalah mat nanti nih ya masalah mat itu nanti ada beberapa penyelewengan. Masuk kita pernah lihat kan kemarin di bab ikhtilas ya, ikhtilas ilma ta'addu itu kan dalam bacaan hafs nggak ada. Artinya tanda kutip maksudnya penyelewengan itu bukan berarti kesalahan ya. Maksudnya penyelewengan dari bacaan hafs. Artinya kaidah bacaan lain dimasuki dalam matan ini. Ya, kita kan lihat sebagaimana di Muqaddimah disampaikan memang At-Tibi ini mungkin ada pengaruh dari bacaan yang belum anut. Mazhab qiraat dianut bukan bacaan hafs pada saat itu. Bacaan Abu Amr, qiraat Abu Amr. Ya, ada beberapa pengaruh dari bacaan Abu Amr. Ala kulihal tapi bab hamazah di sini dia sudah oke sebenarnya. Jadi kita tidak perlu keluar jalur dari bacaan hafs gitu ya. Tapi kalau tambah wawasan silakan. Nah, tapi tadi kembali lagi ke antar tahun itu dia antar tahun itu sama-sama hamzah qata. Yang satu itu sama-sama hamzah qata. Pertama hamzah qata dari sisi istifham. Antar tahun kan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang kafir sama saja kamu apakah engkau beri peringatan? Itu hamzah istifham pertama. Yang kedua antar tahun itu dari apa? Asal katanya andaro yang biru. Nah, andaro yang biru pola af'ala itu af'ala dalam bahasa Arab polanya adalah pola rubai dan itu pakai hamzah qata. Gitu ya. Jadi itu masih kategori hamzah qata. Ya, itu nanti perinciannya di masing-masing usul kaidah qiraah lain masing-masing qiraah itu ada kaidah-kaidah tersendiri. Jadi tidak selalu yang ditafsir atau dibaca itu hamzah qata enggak. Ya, tapi kalau dalam bacaan hafs memang ya kaidahnya seperti itu. Begitu ya, Mas Juan ya. Barakallahu fiik. Ya. Ada lagi? Oke, Ustaz. Syukran jazakallah khairan. Iya. Silakan, Mas Dia. Halo, gimana suaranya nggak ada nih? Bisa ya? Nggak ada suara di sini. Nggak terdengar.
Bisa diketik aja di chat aja coba. Ustadz, sembari menunggu Mas Dio ngetik, saya ada pertanyaan tapi di luar bahasan hari ini, boleh nggak Ustadz? Tentang apa? Jadi saya nemu di tafsir Al-Baghawi itu penjelasan tentang surah Ali Imran yang ayat wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khair. Itu kan ada sebagian qiraat yang membaca dengan tahsabanna alladzi wala tahsabanna alladzina kafaru annama numli lahu khair. Itu apakah terdapat perbedaan arti? Kemudian ada juga yang saya temukan dia dibaca dengan ya, tetapi sin-nya itu di kasrohkan. Itu juga apakah menyebabkan perbedaan arti? Ya, contohnya hasibah yahsabu. Hasibah yahsibu sama hasibah yahsabu. Jadi kalau misalnya di surat Al-Humazah, maaf ya saya sambil makan ya, makan buah, agak lapar ya. Jadi hasibah yahsibu sama hasibah yahsabu. Jadi itu diakomodasi dalam masing-masing qiraah. Perbedaan dalam qiraah itu enggak, pertama, makna kadang bisa berbeda, tapi itu menjadi sesuatu yang diakomodasi dalam tafsir. Gitu ya. Itu gitu aja ya. Kalau jawab panjang nanti nggak cukup. Nanti gitu. Okay. Kalau mau lebih panjang, saya kasih tulisan saya. Boleh. S1 saya. Hasil tugas akhir saya 1, saya bahas masalah qiraat tentang tabayun dan tasar batu. Itu bisa baca di situ tentang kaidah-kaidah qiraat. Ini dia. Perbedaan dalam qiraat itu ada yang memang tanda kutip maknanya berubah, tapi perubahan itu tidak menjadikan kontradiktif. Justru saling melengkapi, gitu ya, saling melengkapi penafsiran, gitu ya. Ada yang nggak berubah sama sekali, ya. Contohnya masalah lahjah dialek, wabuhe, wabuha, sama nggak mana sama, gitu ya. Kayak kita ngomong, nah misalnya nasi, bahasa Jawanya sego, mana sama nggak sama, gitu kan dalam bahasa begitu. Nah kalau tahsabanna sama yahsabanna bedanya apa? Bedanya dalam masalah khitab, lawan bicara. Yang satu yahsabanna berarti ngomong kepada gaib, yang satu lagi ngomong kepada mukhatab. Gitu ya. Allah. Oke, cukup ya. Kalau jadi ya sesekali saya boleh tampung pertanyaan seperti ini, coba tahu jadi motivasi buat yang lain, tapi sesekali juga saya mesti tahan gitu ya. Jadi yang menyesuaikan dengan audiens. Kalau antum mau jawab saya, nanti saya kasih tulisan saya ada 30 lembar itu terkait masalah qiraat. Oke, terakhir ini ya untuk Mas Dio ya. Cara baca hamzah wasol di surah untuk tadi udah disampaikan di ini PPT, coba lihat. Wujudus sats. Ya, wujudus sats. Kenapa? Karena dia itu termasuk kata ketiganya itu dhammah. Wujudus sats. Ya. Saya lupa asal katanya apa ya. Wujudus sat. Ya. Pokoknya dia kata ketiga kan wujudus. Taknya dhammah. Maka dia dibaca dalam dhammah juga hamzah wujudus sat. Itu ya. Oke, cukup ya dari saya. Demikian. Saya juga mustahil. Demikian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kekurangan. Tutup dengan doa kafarah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.